Ubi ius ibi remedium, di mana ada hak, di situ ada kesempatan untuk menuntut, memperoleh, atau memperbaikinya bila mana hak tersebut dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, pun para pemerhati konstitusi yang sedang berbahagia, izinkanlah saya Amatul Janah Susiadi selaku pembicara pertama dari kelompok Saldi Isra untuk membuka perdebatan kali ini secara efektif dan komprehensif. Di mana perdebatan kali ini adalah terkait mosi perampasan hak politik ex-anggota HTI dan PKI melalui RUU Pemilu. Berdasarkan pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights, hak politik adalah hak setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjalankan segala urusan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil. Di Indonesia sendiri, hak ini secara jelas dilindungi dengan adanya Pasal 43 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara. Namun, sangat disayangkan bahwa pada tahun 2020, perjalanan perlindungan hak politik warga negara Indonesia terancam dengan hadirnya RUU Pemilu oleh DPR. Di mana dalam rancangan undang-undang tersebut, pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ secara eksplisit dikatakan bahwa ex-anggota HTI dan PKI tidak dapat atau tidak bisa memenuhi persyaratan pemilihan umum. Memang benar nyatanya, secara berturut-turut berdasarkan ketetapan MPRS Republik Indonesia nomor 25 tahun 1966 dan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017, organisasi PKI dan HTI telah resmi dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Pembubaran tersebut pun tidaklah tanpa alasan. Berdasarkan pendapat Profesor Mahfud MD, alasan kedua organisasi ini dibubarkan adalah karena nilai-nilai radikalisme yang organisasi tersebut gaungkan tidak sesuai atau bertentangan dengan 4 konsensus negara Indonesia. Di satu sisi, pasal di dalam rancangan Undang-Undang Pemilu tersebut bertujuan untuk menjaga 4 konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang dan NKRI. Namun, di sisi lain, menjadi seorang ex-anggota PKI dan HTI bukanlah sebuah alasan yang valid untuk negara membatasi hak politik atau merampas hak politik warga negaranya. Terlebih lagi, menjadi seorang ex-anggota organisasi terlarang tidaklah secara serta-merta berarti bahwa seorang individu tidak menjunjung 4 konsensus nasional bangsa Indonesia. Oleh karenanya, timbullah pertanyaan kritis di kalangan masyarakat. Apakah pembatasan hak politik ex-anggota PKI dan HTI melalui rancangan Undang-Undang Pemilu suatu hal yang patut dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia? Restitutio ion integrum, kekacauan dalam masyarakat, harus dipulihkan ke kondisi semula. Dewan juri yang terhormat, sivitas akademik yang bermartabat, saya Ceci Hilya Deborah dari kelompok Saldi Isra sebagai pembicara yang mendukung penuh mosi perdebatan kali ini, yaitu perampasan hak politik ex-HTI dan ex-PKI lewat RUU Pemilu. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya harus menjadi pedoman hidup bermasyarakat bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, seringkali ditemui gerakan-gerakan maupun perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila. Gerakan maupun perkumpulan tersebut, apabila tidak diatasi keberadaannya, dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara, terutama dalam ideologi. Mengambil contoh Hizbut Tahrir Indonesia, yang menyebarkan paham-paham radikalisme dan terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 pasal 2 tentang organisasi masyarakat yang berbunyi, asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal yang sama berlaku pula dengan PKI, yakni secara legal formal, pelarangan kaum komunis ditunjukkan oleh pasal 2 dari TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Bahwa setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut dilarang. La salute du people es la supreme law. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.
demi menjaga 4 konsensus negara, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, serta menjaga keamanan dan stabilitas negara, negara mempunyai wewenang dalam melakukan kebijakannya. Menurut Harold Lasswell dan Abraham Kaplan, wewenang adalah kekuasaan formal, yang mana dalam hal ini yang mempunyai wewenang, yaitu pemerintah, berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan, serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Sejalan dengan hal itu, kebijakan perampasan hak politik bagi para ex-HTI dan ex-PKI adalah langkah yang tepat melalui RUU Pemilu. Meskipun izin HTI dan PKI sudah dicabut dan dilarang untuk mengadakan kegiatan di NKRI, izin tersebut sudah seharusnya tidak sebatas di pencabutan izin melakukan kegiatan saja, tetapi juga untuk partisipasi politik tiap anggotanya. Para ex-HTI dan ex-PKI tidak hanya harus dihukum atas perbuatannya, tetapi juga harus dihukum agar tidak memiliki akses untuk menduduki jabatan publik. Hal ini dikehendaki untuk menjaga Pancasila dan NKRI, karena apabila jika tidak dilarang, mereka dapat menduduki jabatan publik yang berpotensi mengancam eksistensi Pancasila karena adanya intensitas peluang penyebaran kembali ideologi yang ex-PKI dan ex-HTI anut. Bahwasanya, pencabutan terhadap ex-HTI dan ex-PKI tidak melanggar hukum, karena berdasarkan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan termuat pula dalam pasal 4 Universal Declaration of Human Rights, terdapat non-derogable rights, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang meliputi hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dari hati nurani, beragama, untuk tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Diperkuat pula dengan ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, tentunya perampasan hak politik yang dilakukan pemerintah bagi para ex-PKI dan ex-HTI tidaklah menyalahi hukum, karena hak politik tidak termasuk dalam non-derogable rights, atau dengan kata lain, hak politik merupakan hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu, yang dalam keadaan ini, PKI dan HTI mengancam keamanan dan ketertiban umum masyarakat Indonesia yang demokratis. Oleh karena itu, Dewan Juri, Timpro sudah mampu menyampaikan argumentasi secara komprehensif. Dengan demikian, Timpro layak dimenangkan. Sekian dan terima kasih. Lex nemini operator incum nemini facit injuriam. Artinya, hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya, Muhammad Bedi Abdad, dari kelompok Salih Isra sebagai pembicara yang kontra terhadap mosi perdebatan kali ini untuk membantah argumentasi dari Timpro. Berdasarkan kesaksian Salih Isra dalam persidangan sengketa pemilihan presiden tahun 2014, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, dan penghapusan akan hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Maka berdirinya saya, Muhammad, sebagai tim kontra dari kelompok Salih Isra adalah untuk menolak dengan tegas penerapan rancangan undang-undang pemilu yang merampas hak politik ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Komunis Indonesia dengan tujuan pasti, yaitu menegakkan hak asasi manusia warga negara Indonesia. Hak politik merupakan bagian penting dari hak asasi manusia seorang individu. Menurut ketentuan pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu disebutkan juga di pasal 23 ayat 1 di undang-undang yang sama bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Hal ini menunjukkan ke kita semua bahwa negara Republik Indonesia secara langsung dan mutlak mendukung dan mempertahankan hak asasi dan bebas berpendapat kepada seluruh warga negaranya. Sangat tidak eloklah bagi kita jika kita
merampas hak politik terhadap ex-HTI dan PKI karena bagaimanapun juga mereka adalah warga negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, perampasan hak politik sangatlah berseberangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu digarisbawahi seluruh rakyat Indonesia, yang mana tanpa terkecuali. Tidak ada dasar hukum di negara ini yang mendukung perampasan hak politik seorang warga negara jika didasarkan pada hukum pidana Indonesia. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa pencabutan hak tertentu seorang individu merupakan bentuk dari pidana tambahan. Menanggapi hal ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu tanggung jawab dilimpahkan kepada pelaku yang turut serta dan juga yang membantu. Maka dari itu, hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada orang yang tidak terlibat sama sekali. Dari aspek kepentingan nasional, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa ketentuan tersebut tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang demokratis dan berkeadilan. Dewan Juri yang terhormat, kita perlu ketahui bahwa diperhatikan juga Pasal 182 ayat 2 huruf II dan huruf JJ Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sempat mendukung teori labeling dalam masyarakat. Menurut Dirjo Sisworo, labeling adalah pemberian label kepada seorang yang menjadi bagian dari konsep diri seseorang. Interpretasi atau penjulukan tersebut membuat identitas sosial suatu kelompok dipaksakan kepada mereka sekalipun bertentangan dengan kemauan mereka. Oleh karena itu, tidaklah logis bagi hukum untuk memukul rata suatu anggota kelompok organisasi, apalagi ex-anggota organisasi, dengan asumsi mereka mempunyai tujuan dan pemikiran yang bertentangan dengan konsensus nasional. Selain itu, pada tahun 2003, terdapat suatu kasus serupa seperti yang sedang kita perdebatkan pada kesempatan ini, yaitu pada pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang melarang anggota legislatif dari DPD, DPR, dan DPRD yang merupakan anggota PKI atau anggota ex-PKI. Dan tentunya juga hal ini ditarik oleh MK karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kesimpulannya, semua insan manusia mempunyai hak politik yang sama di mata hukum, tidak memandang lapisan status sosial, ekonomi maupun politik. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang majemuk harus saling bahu-membahu dan menerima perbedaan, karena Indonesia itu beragam, bukan seragam. Sekian, salam sejahtera. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada titik akhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyimpulkan benang merah terkait mosi perampasan hak politik ex-anggota PKI dan HTI melalui RUU Pemilu, di mana ternyata terdapat dua perspektif yang saling berseberangan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kebenaran secara lebih menyeluruh, baiknya kita mengevaluasi kedua perspektif dan juga mengerucutkan mana yang dapat mengakomodir kebaikan dan juga keadilan secara lebih baik. Di satu sisi, pemberlakuan batasan pada rancangan undang-undang pemilu bertujuan untuk menjaga 4 konsensus, kestabilitasan, dan keamanan nasional, di mana dengan membatasi hak politik ex-anggota PKI dan HTI dalam pemilu, pemerintah bermaksud untuk melakukan mitigasi terhadap penyebaran paham radikalisme. Namun, di sisi lain, pihak kontra berpendapat bahwa pemberlakuan batasan pada RUU Pemilu tidak dapat diterima, karena ini berarti bahwa pemerintah melakukan generalisasi terhadap suatu kelompok. Terlebih lagi, pemberlakuan syarat tertentu terhadap ex-anggota organisasi terlarang oleh MK sudah dinyatakan bahwa tidak sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia. Sejatinya, dua paradigma tersebut memiliki dua tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan stabilitas dan juga ketentraman negara Republik Indonesia. Pihak pro berpendapat bahwa ketentraman negara dapat dicapai dengan tidak tersebarnya paham radikalisme, terutama pada pemangku jabatan. Namun, di sisi lain, pihak kontra berpendapat bahwa ketentraman hanya dapat dicapai apabila terwujudnya kesamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, hak politik warga negara harus secara mutlak ditegakkan, tetapi dengan secara bersamaan melakukan upaya-upaya untuk memberantas radikalisme. Sekian dan terima kasih.